Halo, Assalamualaikum teman-teman Primary 4. Ya, hari ini kita akan ada sesi agama Islam lagi yang masih membahas tentang amanah. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya dengan baik dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, teman-teman, apakah masih ingat apa itu amanah? Setelah ini, Miss Naufi akan membacakan suatu kisah tentang seorang penjaga kebun anggur yang amanah. Nah, dengarkan baik-baik ya teman-teman. Baiklah, kita mulai ya ceritanya. Alkisah, ada seorang saudagar yang kaya raya, pemilik sebuah perkebunan anggur yang sangat luas. Pada suatu hari, ia sedang menengok kebun anggurnya yang saat itu menjelang masa panen. Ia ingin mencicipi rasa buah anggur di kebunnya. Tetapi kebetulan para pekerja pemetik buah anggur belum datang. Akhirnya, ia memanggil seorang penjaga kebun yang sudah bertahun-tahun ia percaya untuk menjaga kebun anggurnya itu. Saudagar itu lalu berkata kepada si penjaga kebun, "Hai Hasan, bukankah ini sudah waktunya panen?" "Betul tuanku," jawab Hasan si penjaga kebun. Sang saudagar kemudian berjalan mengelilingi kebun anggur itu diikuti oleh si penjaga kebun. "Kalau demikian, petikkan aku satu tangkai anggur yang manis," perintahnya kepada Hasan. Hasan pun segera melaksanakan perintah tuannya. Dipetiknya setangkai anggur dari satu pohon, kemudian diserahkan kepada tuannya. Sepasang mata saudagar itu tampak berbinar-binar kala melihat betapa bagusnya wujud buah anggur yang baru dipetik oleh penjaga kebunnya. Ia pun tak sabar untuk mencicipinya. Masam sekali rasa buah anggur ini. Hasan, coba petik satu tangkai lagi untukku. Ingat Hasan, petik yang manis, perintah sang saudagar kepada penjaga kebunnya. Begitu buah anggur yang ia cicipi ternyata rasanya sangat masam. Tak lama kemudian, Hasan sang penjaga kebun segera kembali dengan setangkai buah anggur yang indah warnanya. "Ini tuanku," katanya seraya menyerahkan setangkai anggur itu kepada sang saudagar. "Yang ini juga masam sekali," serunya begitu ia mencicipi buah anggur yang diberikan oleh Hasan. Saudagar itu kemudian memerintahkan Hasan, si penjaga kebun kepercayaannya, untuk memetik buah anggur lagi yang manis untuk ia cicipi. Akan tetapi rasanya masih tetap sama. Buah anggur yang dipetikkan oleh Hasan untuk dirinya rasanya benar-benar masam. Akhirnya sang saudagar menjadi hilang kesabaran. "Hasan, bagaimana kau ini? Bertahun-tahun kau telah bekerja di kebunku, tapi masih juga tidak bisa membedakan mana buah anggur yang manis dan mana buah anggur yang masam," kata sang saudagar dengan nada tinggi kepada Hasan. "Benar tuanku, sampai sekarang saya memang tidak bisa membedakan mana buah anggur yang manis dan mana buah anggur yang
asam. Sebab bukankah tuanku mempekerjakan saya di sini untuk menjaga kebun anggur tuan, bukan untuk mencicipinya. Jadi selama ini saya di sini hanyalah menjaga kebun anggur milik tuan dan tidak pernah sedikit pun mencicipi anggur milik tuan. Sehingga saya tidak tahu mana buah anggur di kebun tuanku ini yang manis dan mana yang masam. Jawab si penjaga kebun. Mendengar jawaban penjaga kebun kepercayaannya itu, sang saudagar langsung terdiam. Kemarahannya pun langsung sirna. Ya, itulah kisah tentang penjaga kebun anggur yang amanah. Bagaimana ceritanya teman-teman? Kira-kira apa yang bisa teman-teman pelajari dari cerita tersebut? Ya, teman-teman bisa catat di notebook teman-teman ya. Menurut teman-teman, susah nggak menjadi seperti si penjaga kebun anggur? Ya, dia bekerja untuk menjaga kebun anggur yang sewaktu-waktu bisa panen buah anggur yang segar. Kira-kira bagaimana jika teman-teman berada di posisi si penjaga kebun anggur? Kali ini, ayat bacaan yang bisa teman-teman baca adalah Surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, teman-teman bisa mengajak kakak, mama, atau papa untuk membahas ayat ini ya. Surah Al-Baqarah ayat 30 ini memiliki makna bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Wah, apa ya artinya? Apa makna dari khalifah, teman-teman? Ya, kira-kira menjadi khalifah di bumi ini tuh maksudnya gimana ya, teman-teman? Apakah kita harus menjadi pemimpin negara atau pemimpin suatu perkumpulan orang yang besar, yang melibatkan banyak orang? Bagaimana ya agar kita bisa menjadi hamba Allah yang baik dan juga khalifah di muka bumi ini yang amanah? Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Nah, teman-teman bisa mencatat atau menulis jawaban teman-teman di notebook teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.